Pestisida mempunyai peran penting dalam kesejahteraan rakyat, khususnya peran pestisida dalam produktivitas pertanian yang cukup vital. Meskipun mempunyai peran yang vital, pestisida mempunyai berbagai dampak negatif pada kesuburan tanah, lingkungan, dan ekosistem. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), pestisida adalah zat atau campuran zat yang bertujuan untuk mencegah, membunuh, atau mengendalikan hama tertentu, termasuk vektor penyakit bagi manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Sejarah singkat. Pestisida telah digunakan dalam pra-revolusi hijau, yaitu dimulai sejak era kemerdekaan pada tahun 1945. Pestisida yang pertama kali masuk dan digunakan oleh petani di Indonesia adalah golongan organoklor seperti DDT, BHC, heptaklor, aldrin, dan dieldrin. Pestisida diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh bangsa Cina pada tahun 900 Masehi dengan memakai senyawa arsenat yang dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun hama juga telah menunjukkan kekebalannya resistensi terhadap arsenat. Selanjutnya, pestisida dari bahan tembakau dengan mensintesis bahan aktif nikotin mulai diperkenalkan pada masyarakat mulai tahun 1960 di Eropa. Berbagai upaya pemikiran mulai dilontarkan untuk mendapatkan jenis-jenis pestisida baru yang lebih ampuh. Barulah kemudian ditemukan pestisida sintetis dari senyawa dinitro dan tiosianat. DDT atau dichlorodipenyl trichloroethana mulai diproduksi pada tahun 1874 oleh seorang dari warga negara Jerman. Pada akhirnya, pembuatan DDT merupakan babak baru dalam perkembangan industri pestisida. Semenjak itu, semakin banyak pestisida sintetis selain DDT maupun turunan senyawa DDT. Umumnya, pestisida yang beredar bersifat sintetik kimiawi, yang artinya suatu bahan aktif kimia yang berfungsi untuk mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan dari organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Berdasarkan sifat ketahanannya, pestisida dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pestisida resisten. Pestisida ini meninggalkan residu yang lama dan dapat terakumulasi dalam jaringan. Contoh pestisida resisten adalah DDT, cyclodienes, hexachlorocyclohexan atau HCH, dan endrin. Yang kedua, pestisida kurang resisten. Pestisida ini kurang efektif dan cepat terdegradasi di dalam tanah. Contoh pestisida kurang resisten adalah disulfoton, paration, diazinon, azodrin, dan gopashid. Berikut dampak negatif dari pestisida bagi ekosistem dan lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Terdapat 4 jalur utama bagi pestisida untuk mencapai perairan. Yang pertama, terbang ke area di luar yang disemprotkan. Yang kedua, melalui perkolasi menuju ke dalam tanah. Yang ketiga, dibawa oleh aliran air permukaan. Dan yang keempat, ditumpahkan secara sengaja maupun tidak. Hal ini dapat menyebabkan tercemarnya sumber air yang dapat berdampak secara langsung pada hewan-hewan di perairan dan juga kontaminasi pada air minum. Yang kedua, pencemaran tanah. Pestisida yang berlebihan membuat tanah menjadi asam, sehingga menyebabkan tanah tidak subur dan mematikan fauna tanah. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara oleh pestisida dapat terjadi ketika disemprotkan melalui pesawat terbang. Pestisida dapat tersuspensi di udara sebagai partikulat yang terbawa oleh angin ke area selain target dan mengkontaminasinya. Pestisida yang diaplikasikan ke tanaman dapat menguap dan ditiup oleh angin sehingga membahayakan ekosistem di luar kawasan pertanian. Selain itu, tetesan pestisida yang tidak larut atau tidak dilarutkan oleh air dapat bergerak sebagai debu sehingga dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan kualitas presipitasi. Yang keempat, terjadinya resistensi OPT terhadap pestisida. Penggunaan pestisida yang sama dan berlebihan membuat OPT menjadi resisten terhadap pestisida dan predator yang menjadi pemangsa OPT bisa mati karena tercemar oleh pestisida, sehingga terjadinya peledakan OPT. Yang kelima, terganggunya ekosistem. Punahnya suatu spesies membuat hancurnya suatu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi yang akan berakibat pada terganggunya keseimbangan lingkungan, daur materi, dan daur biogeokimia. Dampak lain. 1. Timbulnya spesies. Hama yang resisten spesies hama yang akan diberantas dapat menjadi toleran terhadap pestisida, sehingga populasinya menjadi tidak terkendali.
Populasi dari spesies hama dapat pulih kembali dengan cepat dari pengaruh racun pestisida, serta bisa menimbulkan tingkat resistensi pestisida tertentu pada populasi baru yang lebih tinggi. Hal ini biasanya disebabkan oleh pestisida golongan organoklorin. Yang kedua, timbulnya spesies hama baru atau ledakan hama sekunder. Penggunaan pestisida yang ditujukan untuk memberantas jenis hama tertentu bahkan dapat menyebabkan munculnya jenis hama yang lain. Ledakan hama sekunder dapat lebih merusak dari hama sasaran sebelumnya. Yang ketiga, resurgensi. Bila suatu jenis hama setelah memperoleh perlakuan pestisida berkembang menjadi lebih banyak dibanding dengan yang tanpa perlakuan pestisida, maka fenomena ini disebut resurgensi. Yang keempat, berikutnya, merusak keseimbangan ekosistem. Penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida untuk membasmi hama tanaman, hewan, dan gulma yang bisa mengganggu produksi tanaman sering menimbulkan komplikasi lingkungan. Penekanan populasi insekta hama tanaman dengan menggunakan insektisida juga akan mempengaruhi predator dan parasitnya, termasuk serangga lainnya yang memangsa spesies hama dapat ikut terbunuh. Sehingga, secara bersamaan dengan menurunnya jumlah individu spesies hama, menurun pula jumlah parasitnya. Dari hasil uji coba yang pernah dilakukan, DDT atau diklorodifenyl trikloroetan merupakan racun insektisida yang cukup ampuh. Ini terlihat dari hasil sampel penelitian menggunakan tikus yang sudah diberikan zat DDT sebesar 113 mg per kilogram, yang mana tikus tersebut mati secara spontan karena zat DDT langsung menyerang dan membakar organ dalam tubuh tikus tersebut. DDT adalah insektisida paling ampuh yang pernah ditemukan dan digunakan manusia dalam membunuh serangga, juga yang paling berbahaya bagi manusia. Setidaknya, terdapat dua sifat buruk yang membuat DDT ini menjadi sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Pertama, DDT memiliki sifat apolar, yaitu zat ini tidak bisa larut, namun sangatlah larut dalam lemak. Semakin tinggi sifat apolarnya, dapat membuat DDT menjadi sangat mudah menembus kulit. Kedua, sifat DDT yang sangat stabil dan persisten. DDT tidak bisa larut dan hilang begitu saja. Sebaliknya, justru akan bertahan dan dapat masuk ke dalam rantai makanan dan membuat DDT bertahan lama di dalam tanah dan bahan organik lainnya. Jadi, misalnya petani menggunakan zat DDT ini untuk mengusir serangga, maka mungkin saja zat DDT akan masuk ke dalam tanah dan ikut masuk ke dalam padi. Jika padi yang dikonsumsi mengandung zat DDT, maka dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit kepada yang mengkonsumsinya, terutama pada jenis penyakit kanker dan kelainan jenis-jenis penyakit saraf. Upaya mengurangi. Pestisida tidak hanya berdampak buruk kepada hewan dan tumbuhan, melainkan juga bisa memiliki dampak buruk terhadap manusia secara tidak langsung. Para ahli mengatakan bahwa salah satu penyebab terbesar penyakit dan penuaan dini pada manusia adalah banyaknya zat kimia yang ada pada lingkungan. Sekitar 40% kematian di dunia ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang terjadi pada tumbuhan yang dikonsumsi manusia. Dan 10% dari pestisida yang ada bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Ribuan petani setiap harinya terpapar racun dari pestisida. Mayoritasnya tercemar saat melakukan pencampuran dan penyemprotan pestisida. Warga sekitar daerah pertanian juga berisiko besar terkontaminasi melalui jalur udara, air, dan tanah. Bahkan, konsumen yang mengonsumsi produk yang terkontaminasi pestisida juga bisa terkontaminasi pestisida. Berikut beberapa upaya dalam mengurangi penggunaan pestisida kimiawi. Yang pertama, penggunaan varietas yang resisten terhadap hama. Kedua, pemilihan waktu dan lokasi yang tepat. 3. Memberlakukan rotasi tanaman dan aturan jarak tanam. 4. Penggunaan pestisida alami. 5. Memanfaatkan musuh alami hama.